Pernahkah kalian pada suatu pagi hari melakukan search di Google mengenai sepatu running, lalu di sore harinya kalian menemukan berbagai macam iklan bertaburan mengenai Nike Air Zoom atau sepatu lari? Atau mungkin kalian mencari dan scrolling tentang barang-barang di Tokopedia, lalu keesokan harinya melihat barang-barang serupa tersebut muncul di beranda kalian. Itu semua bukan kebetulan, itu adalah bagian dari strategi marketing communication yang terkoordinasi secara sistematis. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai chapter 9 yang berjudul tentang marketing communications using digital media channels. Dan yang saya akan bahas adalah juga mengenai bagaimana brand-brand besar menggunakan berbagai channel digital untuk menjangkau konsumen. Mulai dari hal yang paling fundamental, search engine marketing. Setiap kali kita melakukan search di Google, ada dua jenis hasil. Yang paling atas biasanya itu bertuliskan kecil iklan atau ads, itu merupakan paid search. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah hasil yang organik atau biasa kita sebut sebagai SEO atau search engine optimization. Contoh nyatanya, Tokopedia dan Shopee, mereka investasi ratusan miliar untuk SEO, optimisasi konten produk, kecepatan website, lalu juga link dari berbagai situs, dan hasilnya setiap search produk apapun itu pasti salah satu dari platform e-commerce ini pasti akan muncul di halaman pertama di Google. Tapi mereka juga menggunakan paid search untuk keyword-keyword yang kompetitif, karena SEO ini secara sistem butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sementara paid search itu search secara langsung yang muncul begitu perusahaan tersebut melakukan pembayaran atau membayar sebagian nominal. Pada bab ini Chevy bertanya apakah SEO seperti kebun binatang, panda, dan penguin. Ini merujuk ke update algoritma Google yang namanya Panda dan Penguin. Update ini drastis mengubah ranking website. Website yang sebelumnya ranking 1 bisa langsung terjun ke halaman 10. Jadi pelajaran yang bisa diambil, SEO dan paid search harus jalan bersamaan. SEO untuk jangka panjang, sedangkan paid search untuk hasil SEO optimisasi yang cepat. Lalu yang kedua ada influencer marketing. Jadi saya membahas tentang contohnya brand Scarlett Whitening, dimana contoh yang paling jelas itu brand lokal yang dalam 3 tahun menjadi brand skincare terlaris di Indonesia. Apa saja strateginya? Strategi yang dilakukan Scarlett itu adalah marketing yang sangat-sangat masif. Mereka tidak hanya endorse sekali, 2 kali. Mereka membangun relationship jangka panjang dengan ratusan beauty influencer, dari nano influencer dengan 5.000 followers sampai mega influencer seperti Rachel Goddard dan beberapa influencer mega lainnya. Bab ini menekankan bahwa yang penting bukan seberapa besar influencernya, tapi seberapa relevan audiens dengan produk. Scarlett fokus ke beauty enthusiast, jadi mereka memilih influencer yang memang secara genuine menyukai untuk membahas skincare dan memberikan rekomendasi skincare. Ada juga yang namanya affiliate marketing yang sekarang ini sedang booming di TikTok Shop dan juga Shopee Affiliate. Influencer atau siapapun bisa mendapatkan komisi jika berhasil menjual produk melalui link mereka. Dan konsep
marketing ini bisa dibilang win-win solution, karena brand mendapat sales sedangkan influencer mendapat income pasif dari barang-barang yang mereka promosikan. Lalu lanjut ke display advertising. Ini merupakan iklan-iklan banner yang kita lihat di berbagai website-website. Jadi ketika kita coba praktikkan, kalau pernah menggunakan Zalora dan melihat baju-baju tapi lalu nggak jadi beli, keesokan harinya kita coba buka website apapun itu, katakanlah detik.com, website berita atau website resep makanan, bahkan sampai YouTube, biasanya iklan Zalora akan terus muncul di situ. Dan yang muncul bukan produk sembarangan, tapi produk yang dilihat-lihat sebelumnya. Nah, itu dalam konteks marketing biasanya disebut dengan retargeting atau remarketing, di mana Zalora menggunakan pixel tracking di website mereka untuk mengikuti user kemana-mana di internet. Tujuannya untuk satu, yaitu mengingatkan untuk kembali ke website Zalora dan melakukan check out terhadap produk yang sebelumnya disukai. Menurut data industri di e-commerce, retargeting sendiri bisa meningkatkan conversion rate sampai 150% karena orang butuh diingatkan berkali-kali sebelum diputuskan untuk akhirnya membeli produk atau jasa yang mereka inginkan. Lalu ada lagi namanya email marketing. Banyak email yang jika banyak persepsi bahwa email itu sudah tidak digunakan, itu salah besar, karena Gojek dan Grab menggunakan email marketing dengan sangat-sangat strategis. Mereka punya dua jenis strategi untuk email, yaitu acquisition dan retention, dimana untuk email acquisition sendiri biasanya berbunyi, daftar sekarang, dapatkan voucher 50.000 untuk pengguna baru. Nah, ini untuk mendapatkan pengguna baru. Sedangkan untuk retention atau pembelian ulang itu biasanya hai Agus, sudah lama tidak pesan GoFood, kami kasih diskon 30% untuk kamu, atau intinya berisi tentang personalized ad untuk menjaga loyalitas customer yang sudah ada. Lalu ada juga di chapter ini membahas tentang strategi SEAT atau SEAT yang menggabungkan email dengan display advertising. Jadi misalnya Gojek ketika mengirim email promo GoFood, lalu pada saat yang sama mereka memasang display ads di berbagai website. Ini namanya multi-touch campaign, di mana customer disentuh dari berbagai channel secara bersamaan. Dan ketika kita membahas tentang Grab dan Gojek, itu bahkan mereka to the extent mengeluarkan dana marketing mereka atau campaign mereka biasanya juga selain di sosial media juga mirror di display advertising di offline atau media-media fisik, sehingga efeknya lebih masuk atau lebih masif lagi. Lalu ada contoh lainnya di mana Indomie di Twitter dan di Instagram ya, mereka bukan hanya memposting mie, tapi mereka engage dengan audiens dan reply komentar dengan humor dan biasanya membalas dengan hal yang relatable dengan istilah-istilah Gen Z yang sangat melekat dengan mereka, dan itu biasanya disebut di chapter ini sebagai social media marketing, dimana biasanya akun-akun itu membalas dengan interaktif. Lalu ada juga Oreo saat terjadi pemadaman listrik di acara Super Bowl di Amerika.
pada tahun sekitar 2013. Dalam hitungan menit Oreo memposting sebuah tweets, yaitu you can still dunk in the dark, dengan gambar Oreo di kegelapan. Nah, di situ mereka insert momen yang sangat-sangat tepat sehingga pada saat itu viral di mana-mana di sosial media, terutama di Twitter ya. Ini contoh apakah dengan sosial media interaktif itu bisa sangat connected dan berpengaruh di customer. Lalu ada lagi yang terakhir, integrasi offline dan online. Pada kasusnya McDonald, dimana cukup kampanye pra-marketing yang cukup baik, di mana McDonald memasang billboard di jalanan dengan QR code. Lalu saat di-scan QR code-nya, itu langsung mengarah ke aplikasi McD dengan voucher khusus. Lalu iklan TV mereka itu selalu ada hashtag untuk kampanye di Twitter dan Instagram. Dan inilah yang dimaksud dengan omnichannel approach yang saya jelaskan juga tadi di Grab dan Gojek, dimana ini bukan tentang online versus offline, tapi online plus offline, dimana customer touchpointnya bertambah. Karena di dunia modern sekarang customer ini menjalani dua kehidupan, yaitu offline dan online. Saat mereka katakanlah berkendara, mereka akan melihat billboard, sedangkan saat mereka membuka ponsel mereka akan melihat iklan-iklan secara online yang ada di media sosial. Dan dengan memanfaatkan dua hal tersebut secara strategis, seorang pengiklan atau sebuah perusahaan dapat dengan baik memanfaatkan atau mempromosikan produk-produk atau jasa yang ingin mereka promosikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.